Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman sejawat juga ya. Ini ada beberapa, cukup banyak dokter spesialis anak dan teman-teman dokter umum juga yang ikut bergabung pada sore hari ini. Mitos dan fakta pada imunisasi ini masih menjadi PR buat kita bersama ya. Harapannya nanti kita bisa menyebarkan informasi yang positif gitu ya, yang bisa kemudian meningkatkan cakupan imunisasi di Yogyakarta, kemudian di Indonesia. Imunisasi tidak penting karena penyakitnya sudah hilang. Nah, ini kira-kira mungkin saya minta responnya ya. Boleh pakai apa namanya? Pakai itu emotikonnya itu ya. Kalau setuju bahwa ini mitos atau ini fakta, kira-kira gimana ya? Ya, monggo Mas dan Mbak, Bapak Ibu sekalian. Setuju Boleh tidak memberikan imunisasi respon, tidak setuju? penting karena Nah, ini mitos atau penyakitnya sudah fakta? tidak ada. Ya, Ya, mitos kalau atau mungkin fakta? setuju mitos, ya jempolnya ke bawah. Kalau setuju fakta, jempolnya ke atas, gitu ya. Ada nggak yang memberikan Boleh? respon untuk Belum ada. Mitos. belum ada? Wah, ini mitos Mitos. dari Ya, Viola. oh boleh Ya. mau mengetik Oh, salah nih, di Dok. kolom chat juga boleh. Ya, jadi Ya, betul ya. Jadi mitos nih beberapa menjawab mitos. Mudah-mudahan yang lain juga setuju bahwa ini adalah hanya suatu mitos. Ya, betul. Jadi kalau ini mitos, kemudian faktanya bagaimana gitu ya. Jadi eh, kita nggak bisa bilang bahwa kalau penyakitnya sudah hilang maka imunisasi jadi tidak perlu. Pada wilayah-wilayah yang cakupan imunisasinya rendah saja. Jadi kalau rendah itu kan berarti masih ada yang diimunisasi tapi ada juga yang tidak gitu ya. Nah, yang rendah saja atau bahkan tidak diimunisasi sama sekali, kantong-kantong tadi yang Prof. Mei menyampaikan ada kantong-kantong yang masih belum mendapatkan imunisasi. Nah, disitulah sebenarnya sumber penularan yang paling banyak. Dan kalau kondisi ini terjadi, maka resiko terjadi KLB atau outbreak ya, kejadian luar biasa. Nah, ini seperti dulu kita pernah ya beberapa kali outbreak itu terjadi kenapa? Karena tadinya sudah cukup baik ya, kalau cakupannya cukup baik, tapi karena kemudian eh, cakupannya turun gitu ya, ada beberapa yang kemudian tidak diimunisasi atau mungkin imunisasi tapi tidak lengkap. Nah, ini kemudian menjadi eh, muncul kembali penyakit-penyakit yang tadi sudah bisa kita turunkan, kemudian muncul kembali. Nah, yang kedua, imunisasi bisa menyebabkan penyakit. Nah, ini mitos atau fakta, Bapak Ibu? Mitos ya. Betul, mitos. Jadi tujuan kita memberikan imunisasi tadi Profesor sudah menyampaikan, tujuannya justru adalah mencegah penyakit atau paling tidak kalau memang terinfeksi tidak menyebabkan sakit yang berat, gitu ya. Jadi ini adalah suatu mitos. Faktanya bagaimana? Imunisasi memang betul bisa menyebabkan reaksi simpang atau mungkin yang kita kenal efek samping gitu ya. Yang memang bisa terjadi pada beberapa vaksin. Tidak semua juga. Ini kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin datang, pasti pertanyaan pertama, vaksin yang ini bisa menyebabkan demam enggak gitu ya. Itu pertanyaan yang paling sering. Nah, memang ada beberapa jenis vaksin yang punya efek samping menyebabkan demam, gitu ya, atau mungkin di tempat suntikannya jadi bengkak, jadi nyeri, ya, kemudian bisa juga terjadi nyeri kepala, atau mungkin anaknya rewel, atau ada mual, gitu ya, itu bisa bisa mungkin terjadi. Itu yang kita sebut sebagai efek samping atau reaksi simpang, yang memang bisa terjadi pada beberapa jenis vaksin. Tapi ada juga vaksin yang memang tidak mempunyai efek samping demam. Jadi setelah pemberian vaksin itu ya pasti nggak akan demam. Kalau dia muncul demam setelah pemberian vaksin, pasti karena sebab yang lain. Jadi imunisasi tidak menyebabkan penyakit, tidak menyebabkan sakit ya, tapi memang sama seperti obat-obat yang lain, itu juga punya efek samping. Nah, reaksi simpang ini sebagian besar itu sifatnya ringan, bahkan tidak diapa-apakan tuh bisa juga sembuh dengan sendiri dalam waktu 3 sampai 4 hari. Kita lihat ini reaksi simpang yang sering ya, sering tapi sifatnya ringan. Seperti kalau BCG itu di bekas tempat ikannya muncul seperti bisul, kemerahan. Nah, itu 90 sampai 90% akan mengalami itu.
Jadi hampir ya, hampir semua, tapi ada juga yang tidak. Sehingga kalau nanti lihat putra-putrinya sudah suntik BCG, udah yakin disuntik, udah ada catatannya, tapi kok nggak muncul. Memang bisa juga nggak muncul, jadi nggak perlu eh, diberikan lagi diulang gitu ya karena oh berarti nggak efektif gitu ya nggak juga. Jadi karena memang ada sekitar 5 sampai 10% anak-anak yang di BCG tidak mengalami reaksi lokal berupa munculnya bisul gitu ya. Kemudian hepatitis B itu ya itu terjadi demam walaupun kecil hanya 1 sampai 6% saja. Tetapi DPT gitu ya DPT ya eh, sering memang menyebabkan demam. Hal ini sampai dengan 50%. Artinya eh, sekitar 5 dari 10 yang disuntik DPT, dia akan mengalami demam. Limanya lagi ya nggak demam. Jadi ada juga tuh ibu besoknya ketika DPT kan tadi berulang kali ya, tadi Prof. sudah menjelaskan jadwalnya. Pada saat peta yang kedua kita tanya, kemarin demam nggak? Alhamdulillah dok nggak demam. Nggak dikasih apa-apa juga nggak demam. Jadi nggak harus juga dikasih obat-obatan gitu ya untuk mencegah demam. Karena memang ada yang tidak demam, tetapi bisa juga 30 sampai 50% memang menyebabkan demam. Tapi demam karena vaksin biasanya tidak berat, hanya sekitar 1 2 hari dia akan membaik dengan pemberian paracetamol, dia akan turun. Kemudian PCV ya, ini karena DPT sekarang ini kan penta bersamaan dengan PCV. Nah, ini juga sering menyebabkan demam juga walaupun tidak sesering DPT. Itu beberapa yang sering ya, MR. Nah, MR ini adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Efek samping menyebabkan demam itu ada, walaupun tidak sesering tadi penta, DPT-nya, hanya sekitar 5 sampai 15%. Dan karena MR atau MMR itu adalah berupa vaksin hidup yang dilemahkan, maka munculnya demam itu tidak segera setelah pemberian vaksin MR. Sama kalau penta itu kan segera, pagi dikasih penta, valen gitu nanti kemudian siang atau sore anaknya demam. Tapi kalau MMR itu munculnya demam sekitar 5 sampai 12 hari setelah pemberian imunisasi. Itu ya karena dia berupa vaksin hidup yang dilemahkan sehingga perlu proses di tubuh untuk kemudian menimbulkan efek samping. Jadi ketika setelah pemberian MR kemudian dia demam, jadi pagi MR, sorenya atau malamnya muncul demam, sangat mungkin demamnya bukan karena vaksin MR. Nah, ini harus dicari sebab demamnya apa dan diobati. Yang ketiga, vaksin mengandung bahan berbahaya. Nah, ini kira-kira mitos atau fakta Bapak Ibu sekalian? Saya lihat di kolom chat ya. Oke, mitos ya. Jadi eh, bagaimanapun gitu ya, ini super sorry cut ya. Sampai mana tadi ya gitu ya udah kuman yang dilemahkan atau bakteri yang dilemahkan kemudian bisa dia tidak dengan dosis yang apa dengan proses tadi yang sudah diproses demikian rupa tadi sehingga cukup aman untuk disuntikkan ke dalam tubuh sehingga tidak menimbulkan sakit seperti infeksi alamiahnya tetapi tetapi dia sudah dapat merangsang sel-sel antibodi di tubuh gitu ya untuk membentuk kekebalan. Sehingga nantinya karena dia sudah punya antibodi, sudah punya kekebalan, kalau nanti kemudian terinfeksi di kemudian hari sudah punya proteksinya. Itu yang pertama. Kemudian ada komponen tambahan lain. Nah, ini tiap vaksin bisa berbeda-beda. Jadi ada yang mengandung zat yang untuk menstabilkan ya. Tujuannya untuk membuat vaksin ini stabil ketika harus disimpan jangka panjang. Ada yang diberikan antibiotik, di mana antibiotiknya dalam kadar yang sangat rendah sehingga aman ya, tetapi tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak ada kontaminasi bakteri di dalam produk vaksinnya sehingga nantinya vaksinnya aman. Kemudian ada juga yang diberikan bahan pengawet yang untuk mencegah pertumbuhan bakteri jamur ya, seperti thimerosal gitu ya, di mana tujuannya adalah terutama untuk vaksin yang bisa untuk MR, pentavalen, dan sebagainya yang saat ini kita gunakan. Itu rata-rata sebagian besar vaksin program, vaksin yang adalah komponen ajuvan. Nah, di sini tujuannya untuk meningkat tujuannya adalah untuk meningkatkan tersebut ya contohnya seperti menambahkan aluminium. Jadi
tidak ada yang berbahaya sedemikian rupa sehingga tetap aman. Tadi Prof. sudah menyampaikan bahwa vaksin ini dibuat dalam proses yang sangat panjang dengan melalui beberapa tahap supaya memang diyakinkan keamanannya. Nah, yang berikutnya adalah imunisasi hanya perlu sekali. Nah, ini kira-kira mitos atau fakta Bapak Ibu? Ya, ya, ini adalah suatu mitos. Ya, faktanya bagaimana? Bahwa imunisasi itu penting. Dimulai sejak dari bayi baru lahir hingga berusia 2 tahun, ya, di bawah 2 tahun tuh imunisasi dasar. Kemudian nanti lanjutkan, ya, perlu perlu dilanjutkan lagi beberapa vaksin diberikan di usia sekolah. Dan kalau kita lihat tujuannya adalah untuk melindungi anak dan adanya pengulangan tadi untuk tetap menjaga titer atau kadar proteksi di dalam tubuhnya sehingga tetap bisa efektif untuk mencegah penyakit. Nah, ini jadwal tadi Prof. Mei sudah menyampaikan ya, ini jadwal imunisasi nasional. Selain diberikan lengkap bahwa semua itu diberikan pada anak, penting juga untuk memastikan bahwa diberikan tepat waktu gitu. Apalagi yang sifatnya pengulangan-pengulangan ini. Karena vaksin-vaksin yang diulang ini dosis pertama itu belum bisa menimbulkan efek proteksi ya. Contohnya pentavalen ya. Ini dosis pertama belum menimbulkan proteksi. Dia perlu diulang 3 kali itu kita anggap sebagai dosis primer ya. Sehingga setelah itu menimbulkan efek proteksi. Tapi dia seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya usia si anak, dia akan mengalami penurunan. Dan di usia 18 bulan, pentavalen ini perlu diulang kembali. Supaya apa? Supaya tetap bisa menjaga kadarnya di dalam tubuh untuk tetap menimbulkan efek proteksi yang cukup. Nah, tadi imunisasi program, tadi Prof. Mei juga sudah banyak menyampaikan ya di sini imunisasi sesuai dengan rekomendasi IDAI. Kita juga lihat imunisasi yang belum masuk program itu juga ada beberapa yang memerlukan pengulangan. Ya, yang berikutnya anak yang sehat tidak memerlukan imunisasi. Kira-kira ini mitos atau fakta Bapak Ibu sekalian? Hmm. Ya, ya. Mitos ya. Faktanya dalam kondisi sakit, kita pertimbangkan untuk memberikan imunisasi karena memang anak ini merupakan kelompok anak yang rentan untuk mengalami eh, infeksi. Di mana kalau nanti tidak kita berikan imunisasi akan mengalami infeksi jauh lebih berat ketika dibandingkan. Jadi ada beberapa kelompok yang memang kita pertimbangkan walaupun dia sakit, tapi tetap suruh diberikan pada mereka-mereka yang sehat, dimulai kok dari awal, nggak nunggu nanti agak besar aja gitu ya, udah lebih kuat. Ini kan kasihan bayi kecil kok disuntik gitu. Kadang banyak orang tua yang masih berpikiran seperti itu. Jadi justru anak-anak ini ya yang memiliki sistem kekebalan yang belum berkembang dengan sempurna. Walaupun beratnya naiknya bagus, perkembangannya baik, tetapi sistem perkembangan sistem imunnya belum sempurna tadi, resiko untuk mengalami infeksi lebih besar. Resiko kalau sudah terinfeksi mengalami kondisi yang berat itu juga lebih besar. Sehingga sebagian besar vaksin itu diberikan dari usia yang kecil ya, dari awal-awal kehidupan. Nah, ini kita bisa bayangkan bahwa kematian balita di Indonesia itu masih cukup tinggi ya kalau per hari. Dan kalau kita lihat ini sebagian besar angka kematian itu kan karena pneumonia, karena diare gitu ya. Di mana penyakit itu sebenarnya penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi kalau kita memberikan imunisasi, maka kita juga akan menurunkan angka kematian bayi. Dan sampai saat ini vaksinasi dianggap sebagai salah satu apa pencegahan yang efektif untuk mencegah suatu penyakit. Tetapi kembali tidak semua penyakit bisa dicegah dengan imunisasi. Ini sebagai contoh gitu ya. Kalau ada suatu lingkungan gitu, kemudian ada yang sakit, ya, ada yang
ada yang sudah punya kekebalan, apakah dia dapat dari vaksin atau memang pernah mengalami infeksi. Nah, karena dia apa namanya, ke, ya banyak yang orang-orang yang kemudian memang belum terproteksi sehingga mudah untuk menular dari satu individu ke individu lainnya. Gitu ya, sehingga walaupun nanti dia sudah diimunisasi bisa kemudian juga mengalami sakit, tapi sakitnya biasanya tidak berat gitu ya karena sudah mempunyai kekebalan di dalam tubuhnya. Ya. Atau kondisi lain di mana kalau kekebalan apa banyak jadi dalam suatu populasi banyak yang sudah mendapatkan imunisasi, maka kekebalannya bukan hanya milik individu, tetapi kekebalannya menjadi berkembang menjadi kekebalan komunitas, kekebalan populasi. Apabila ada yang rentan, gitu ya, yang rentan untuk mengalami infeksi, tetapi dia tidak boleh mendapatkan vaksinasi karena kondisi penyakitnya, dia akan ikut terlindung. Kalau yang tadi, karena penularan banyak, maka yang rentan-rentan ini kemudian bisa kemudian mengalami infeksi. Nah, ini jadi bukan hanya menolong individu tersebut untuk melindungi terhadap infeksi, tapi juga untuk membuat komunitas itu, populasi itu ada orang-orang yang rentan ikut terproteksi juga. Tapi kita perlu melihat bahwa tadi ya, angka kematian awalnya tinggi. Setelah dikenalkan program vaksinasi, ya, maka dia biasanya cakupannya tinggi, angka kematiannya turun. Tapi kalau vaksinasi yang diperkenalkan tersebut cakupannya rendah, maka nanti akan muncul wabah atau outbreak tadi ya, yang kejadian luar biasa, yang mana ini akan kemudian meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada anak. Yang berikutnya, ASI dapat menjadi pengganti vaksin. Nah, ini setuju ya, ini semua ini adalah suatu mitos ya. Mitos. ASI penting gitu ya, faktanya bahwa ASI itu penting. ASI itu adalah makanan atau nutrisi terbaik untuk bayi terutama di 6 bulan pertama. Di dalam ASI juga sudah mengandung antibodi ya. Tetapi kembali bahwa antibodi di dalam ASI tidak bisa menggantikan gitu ya, dan dia kan juga apa sangat tergantung banyak hal antibodi apa yang kemudian akan masuk, memproteksi terhadap apa, begitu ya, sehingga tidak terlalu spesifik. Pemberian ASI eksklusif, makanan bergizi, ya ini menjadi hal yang penting perlu dilakukan, ya, dan perlindungan efektif terhadap penyakit tentu saja tadi yang spesifik diberikan adalah oleh vaksinasi, karena vaksin ini juga melindungi secara spesifik. Misalnya yang kita berikan adalah vaksin MR campak dan rubella, maka yang kita proteksi anak itu adalah terlindung dari infeksi campak dan rubella. Ya, sehingga penting tadi untuk setiap anak mendapatkan imunisasi secara lengkap. Vaksin tidak efektif dalam mencegah penyakit. Nah, ini sebenarnya tadi sedikit banyak sudah kita bahas ya. Jadi ini jelas ini adalah suatu mitos. Dan faktanya seperti apa? Bahwa vaksin telah terbukti efektif justru ya mencegah infeksi, mencegah penyebaran eh, suatu penyakit menular. Dan salah satu buktinya keberhasilan adalah dulu kala itu ada penyakit cacar ya, smallpox ya, yang kemudian penyakit ini tuh menyebabkan kematian yang cukup banyak. Nah, sekarang ini karena keberhasilan dari vaksinasi, kita sekarang sudah tidak ada juga yang divaksin cacar, ya, adanya yang measles tadi ya, apa cacar air, sorry, yang varicella ya. Nah, itu berbeda dengan yang ini ya, yang cacar ini. Nah, sehingga saat ini di dunia ini sudah tidak ada lagi penyakit cacar. Nah, itu karena keberhasilan dari program vaksinasi. Kalau kita lihat angka difteri, di awal sebelum pengenalan program dia tinggi. Dengan dikenalkan program, dia kemudian akan turun. Nah, tetapi ketika kemudian orang merasa tadi bahwa oh sudah sudah apa namanya sudah kekebalannya sudah baik, banyak yang nggak divaksin lagi, sudah cukup sekali sudah cukup. Nah, ini cakupannya turun maka terjadi outbreak. Ini kalau tidak diatasi nanti kasusnya ini bisa akan terus meningkat. Tapi ketika pemerintah akan punya suatu respon ya yang kita sebut sebagai ORI, Outbreak Response Immunization. Jadi imunisasi yang dilakukan sebagai bentuk respon terhadap suatu kondisi outbreak. Nah, dengan itu tujuannya apa? Memutus semua rantai penularan pada satu waktu sehingga harapannya tidak ada lagi kasus baru. Nah, kemudian nanti cakupan imunisasi tetap harus dipertahankan eh, tinggi gitu. Kalau tidak nanti seperti ini dia sudah turun, nanti muncul lagi. Nah, ini pentingnya kelengkapan imunisasi dari waktu ke waktu ya supaya selain lengkap tadi yang penting juga adalah tepat waktu.
Imunisasi menyebabkan autis. Ini saya langsung tunjukkan bahwa ini suatu mitos. Datanya apa? Karena selama ini juga ini suatu kondisi yang sering kita dengar, masyarakat masih banyak yang menanyakan ini. Padahal ini sebenarnya sudah isu yang sangat lama ya, dari tahun 1998. Nah, prinsipnya bahwa vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional pasti harus sudah lulus uji di Badan POM. Dan juga pasti Badan POM tidak akan mau melakukan uji gitu ya kalau memang belum lulus dari prakualifikasi WHO. Kita juga selain itu mendapatkan rekomendasi dari ITAGI, jadi Indonesian Technical Advisory Group of Immunization. Ini adalah suatu sekumpulan pakar ya imunisasi, Prof. Mei salah satu anggotanya yang kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah apa yang perlu diberikan, kenapa kok perlu diberikan, seberapa dan sebagainya. Kemudian di studi yang cukup besar juga di 2019 melibatkan cukup banyak anak ya, lebih dari 600 ribu anak dan menunjukkan bahwa vaksin R atau MMR itu aman dan tidak menyebabkan autis. Kekebalan tubuh lebih baik apa? Kekebalan tubuh yang lebih baik bangun secara alami bukan dari vaksinasi. Ini kira-kira mitos atau fakta ya. Kalau kita lihat bersama bahwa ketika untuk ini suatu mitos ya bahwa untuk mendapatkan kekebalan yang alamiah artinya individu tersebut harus terinfeksi gitu ya harus terinfeksi. Kalau infeksi nggak dapat gitu ya kekebalan alamiahnya. Tetapi artinya bahwa ketika kita mendapatkan infeksi, infeksi itu spektrumnya bisa luas. Ada yang ringan, ada yang berat. Nah, ketika terinfeksi yang berat, maka tadi meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas dari seorang anak. Faktanya bahwa penyakit yang sering kali dianggap ringan ya seperti campak ini bisa menyebabkan komplikasi kesehatan yang berat atau bahkan sampai menyebabkan kematian ya. Jadi kalau hanya mengandalkan dari kekebalan tubuh yang sifatnya alamiah berarti harus terinfeksi dulu, harus beresiko untuk mengalami kematian dulu gitu ya baru kemudian mempunyai kekebalan. Dan juga pada beberapa kekebalan alami tidak selalu memberikan perlindungan jangka panjang. Nah, ini yang sehingga penting juga untuk diberikan vaksinasi. Dan penting juga untuk vaksin-vaksin yang memang perlu pengulangan, maka sebaiknya memang diulang. Imunisasi hanya untuk anak. Nah, ini kira-kira mitos atau fakta Bapak Ibu sekalian? Mitos ya. Jadi karena waktunya mepet, ini suatu mitos. Kenapa? Karena sebenarnya orang dewasa atau bahkan lansia itu juga merupakan kelompok-kelompok yang memerlukan imunisasi. Gitu ya. Jadi imunisasi memang betul penting untuk anak, tapi tidak hanya anak dewasa atau bahkan lansia, individu-individu yang masuk dalam kelompok rentan, ini juga sudah masuk dalam rekomendasi dari PAPDI ya, jadi Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Nah, PAPDI juga mengeluarkan rekomendasi imunisasi untuk dewasa. Jadi bukan hanya untuk anak ternyata imunisasi, tapi untuk dewasa. Walaupun kalau yang dalam program pemerintah saat ini untuk dewasa baru yang TD untuk caten ya calon apa calon pengantin perempuan ya itu wajib untuk mendapatkan vaksin TD. Tapi yang lain sifatnya masih rekomendasi ya. Jadi sebaiknya kalau memang bisa mengakses ya silahkan diakses.